Kita langsung ingin ke Pak Aris selaku kuasa hukum dari para korban. Sejauh ini sudah ada berapa korban ditangani oleh Pak Aris? Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wadin Halim ya sebagai anggota dewan dari Partai Nasdem yang selama ini juga membantu kami. Terus Abdul Syukur juga anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat. Banyak pihak yang kemudian membantu Bapak ya. Dan para pihak termasuk Ketua KPI pun juga Bu Ai, Mensos juga yang sangat mendukung kami. Kapolda Metro juga dengan jajarannya, Polres Metro Tangerang dengan jajarannya, pejabat wali kota. Boleh langsung ke ya, poinnya, Pak. jadi poinnya 4 yang ada di saya. Yang ada di saya persis yang saya tanganin sebagai kuasa hukum dan saksi yang 7 yang sudah di BAP. Nah, saya lagi coba melewat dari ustadz yang salah satu ustadz yang mengajar ngaji di tempat yatim piatu ini yang kemarin membantu yang ada di Dinsos itu ada berapa orang yang di Dinsos yang untuk bisa saya tanganin juga. Lagi coba secara persuasif. Tapi salah satu yang ibu yang pernah di waktu press release di Polres Tangerang itu bilang ke saya juga tolong bantu kami juga yang memang dia di brainwash bahwa anaknya itu ibunya galak lah apa. Jadi sampai anak juga tidak mengakui ibunya. Oke, artinya apa saja sebenarnya yang sudah dialami oleh para korban? Kalau dialami para korban kalau bagi saya luar biasa ya. Bagi saya mohon maaf ini bukannya sebatas kriminal biasa, tapi bagi saya pribadi itu adalah kejahatan kemanusiaan ya, karena berbagai modus dan dilakukan yang harusnya dia sebagai pendidik pelindung, dia memperlakukan anak didiknya yang di bawah umur, rata-rata di bawah umur. Yang kedua korbannya juga di atas 10 orang. Yang ketiganya modus operandinya yang luar biasa jahat, bagi saya bilang jahat. Jadi kalau bicara undang-undang lagi, undang-undang hanya 15 tahun ditambah sepertiga. Kalau bagi saya buat pembelajaran, karena saya yakin bukan di Tangerang saja yang terjadi begini, di daerah lain pun mungkin ya. Kejahatannya seperti apa Pak? Selain ada pelecehan seksual, kan tadi yang dialami apa lagi Pak? Ada indikasi perdagangan TPPO ya, perdagangan orang. Karena ada salah satu yang nanti saya belum ya. Jadi diurusin akte lahirnya, jadi dikaburkan identitas orang tuanya, jadi seolah-olah diuruskan ya. Nggak tahu tuh tadi dimanfaatkan atau dijual diadopsi oleh pihak lain, ada karena memang itu yang masih didalami tapi masih ya dalami. Ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana. Terus yang tadi kalau TPPO udah kita cari pidana asalnya. Pidana asal kan tadi tipu menipunya udah masuk belum. Terus penggelapan dananya kan itu TPPO, karena TPPO juga bisa diambil terkait dengan bangunan dan tanah yang dari hasil dari tipu dan penggelapan. Estimasi berapa hasil penipuan penggelapan? Karena gini, saya masih fokus terkait dengan kejahatan yang percabulan ini aja. Kalau nanti itu ranahnya pihak kepolisian dalam pengembangan selanjutnya. Kami coba mengapresiasi ya pihak kepolisian gerak cepat. Mudah-mudahan dengan kita kawal dengan teman-teman media juga di sini. Jadi terus pantau jangan sampai hilang momentum. Dan hilang momentum ini jangan sampai, karena ini pasti jangan sampai terjadi dengan anak-anak kita. Oleh karena itu Pak Aris harus bersuara malam hari ini. Kami ingin tahu suara dari para korban Pak, umurnya berapa, apa saja yang mereka alami secara gamblang, traumanya bagaimana. Ada yang umur 12 di saya, ada yang umur 12, ada yang nomor 14 dan 16 dan yang masuk ini kan umur 18. Jadi luar biasa diajarkan pencabulan. Diajarkan pencabulan biar dia bisa merasakan dan bisa nikmat ya bahasanya, nikmat. Nauzubillah min dzalik, nikmat. Jadi bisa nanti jadi korban ini bisa terbiasa. Mohon maaf, terbiasa? Iya, terbiasa melakukan cabul itu. Sesama anak-anak di dalam yayasan tersebut? Iya. Itu diakui langsung oleh korban? Ada yang diakui oleh korban. Nauzubillah min dzalik. Kalau saya bicara nggak nyampe saya akal logika. Tapi pengakuan korban berapa kali Pak mendapatkan tindakan pelecehan, bukan hanya sama pemilik, sama pimpinan saya, tapi dengan sesama Pak? Kalau dengan sesama ada baru satu, cuman kita
karena perlu galian itu yang kemarin yang ada di Dinsos juga, ada yang di Dinsos mengaku yang lihat orang tuanya bahwa ada saya juga lewat lubang katanya diperlakukan itu. Artinya mereka juga diajarkan untuk menjadi predator. Itu bahkan disampaikan langsung oleh para korban. Ya, jadi ada yang nyampe ke saya langsung, makanya mohon perhatian dari negara buat asesmen. Jadi bukan hanya untuk setahun atau berapa tahun, supaya jangan sampai anak-anak yang jadi korban jadi predator. Harapan kami nih sebagai kuasa hukum korban dan saksi. Gitu. Karena kan banyak juga kemudian anak-anak dari yayasan ini yang juga sudah keluar, bergilir keluar masuk di dalam yayasan tersebut kan. Jadi saya mengutip dari segi data, saya mengutip dari ketua KPAI ya Ibu Ai kan. Jadi harus mampu men-tracking ya yang keluar-keluar itu. Jadi supaya jangan sampai loss itu. Jadi nanti khawatir, makanya tadi ada kemungkinan nanti dia di tempat-tempat lain melakukan tindakan serupa. Ya. Baik Pak Aris, kita boleh ke Ibu Hanifah dulu sebagai kriminolog. Ibu Hanifah ini luar biasa, pedofil di tempat yang harusnya melindungi mereka tapi menyalahgunakan kuasanya, melakukan pelecehan seksual yang luar biasa kepada anak-anak bahkan di bawah umur. Baik, sebelumnya saya ikut prihatin ya Bu terhadap anak dan keponakan. Nggak hentinya gitu ya, deg-degan jantungan gitu. Saya pikir ini memang sudah direncanakan dan mereka atau si pelaku ini membuat orang baru gitu, membuat orang baru untuk menjadi pelaku. Tujuannya adalah biar si anak yang sudah besar, yang sekiranya sudah mampu melakukan pelaporan, tidak melapor. Karena dia juga pelaku gitu. Dan diupayakan untuk masing-masing anak ini menghayati peran barunya. itu loh tujuannya apa ya Mbak? Ya tujuannya ya untuk membentuk orang dengan karakter baru. Membuat predator lagi. Membuat predator lagi. Yang perlu kita ketahui adalah akarnya ini apa? Bukankah seseorang yang mempunyai perilaku negatif itu ada latar belakangnya? Latar belakangnya digunakan kepada anak-anak dan anak-anak dibuatkan latar belakang baru. Dan ini memang sudah terencana dengan dia melakukan hal-hal positif yaitu pseudo-moralism. Jadi moral palsu. Sehingga keluarga juga merasa bahwa ini adalah tempat yang baik. Ini anak-anak dijadikan anak-anak soleh. Pun donatur. Pagi mereka sholat duha. Berarti ini kan disiapkan. Jadi si pelaku ini punya kemampuan sosial untuk menipu semua orang. Dan dilakukan sekian tahun. Artinya kontrol sosial kita kemana? Karena sejatinya masyarakat kita itu senang dengan sesuatu yang agamis gitu ya. Jadi nggak perlulah kita mengetahui surat izinnya mana. Anaknya ada gitu. Ketika anaknya ada, karena di tempat lain mungkin minta sumbangan anaknya nggak ada. Ini anaknya ada. Di situ aja si donatur itu luluh hatinya. Artinya dia sudah mempermainkan emosional semua orang. Dan orang-orang ketika mungkin ada terpantik isu dia adalah pelaku, dia nggak akan percaya. Dan bahayanya lagi ketika anak-anak sudah menjadi korban, dia diam. Yang pertama karena dia ada tonic immobility, dia nggak tahu harus melakukan apa. Karena apa? Dia nggak diajarkan bagaimana cara dia itu melindungi diri. Nggak ada lembaga yang masuk untuk menyampaikan bahwa tubuhmu ini hakmu loh. Kamu harus punya deteksi dini. Kamu ini ganteng loh. Ganteng itu nggak hanya disukai sama perempuan, jangan-jangan laki-laki juga begitu. Deteksi dini, perlindungan diri, bagaimana mereka membentuk, nggak ada dan sengaja karena juga tidak informasinya dibentuk. kan dibatasi untuk kemudian bertemu dengan pihak luar, Ya, termasuk betul. juga para donatur. Nah, sebetulnya ketika ada sebuah lembaga tidak bisa dimasukin, maksudnya dimasukin tuh anaknya tidak bisa terdidik gitu ya, atau kita bisa mendidik. Ketika ada yayasan kan kita harus tahu ya, ini pengurusnya berapa orang sih? Apakah pengurusnya ini sesuai dengan kapasitas jumlah anaknya ini, gitu ya. Apakah mereka punya kemampuan untuk mengasuh? Apakah mereka punya kemampuan untuk melindungi anak? Ini berarti kan tidak terdeteksi. Yang dijual agama tapi Mbak Hanifah, Ya, yang dijual agama betul ketika bertemu sekali. dengan para Karena- donatur pura-pura berzikir. Iya, Perilakunya nggak sesuai gitu. Iya, nah itu tadi namanya pseudomoralism. Pseudomoralism itu dia menggunakan moral baiknya untuk mengelabui semua orang. Gitu. Jadi ini yang digunakan untuk dia. Jadi lalu anak-anak pun juga seperti ini. Ketika dia menjadi korban, sementara dia juga dikasih makan, disayangin, dikasih tempat tinggal, ada Stockholm Syndrome.
seseorang yang mencintai atau menyayangi pelaku. Dan itu bisa terjadi ya Mbak? Dijawabin nanti ya Mbak ya. Usai jeda sesaat lagi catatan demokrasi kembali untuk Anda.